Ya. Halo, selamat siang happy parent semua. Selamat datang kembali di acara parenting yang diadakan oleh SDKP PK Penabur Bandung. Salam parenting itu penting. Nah, bagaimana nih kabar happy parent semua? Walaupun cuaca di luar mungkin agak-agak dingin, tidak menentu gitu ya, tapi semoga, happy parents semua, masih tetap semangat untuk mengikuti acara hari ini, ya. Untuk hari ini tema yang akan kita, diskusikan adalah tentang the art of screen time, ya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amelia atau biasa disapa oleh anak-anak Miss Amel, ya. Saya adalah guru BK dari SDK BPK Penabur Singgasana Bandung. Nah, untuk hari ini saya, ditemani oleh Miss Ruce, ya, jadi saya tidak sendiri ya, saya juga bawa teman gitu ya. Hai Miss Nah, Amel. ya, hai Miss Ruce. Miss Ruce adalah guru BK dari SDK 1, BPK BPK Penabur Penabur. Bandung, ya Miss Ruce ya. Apa kabar Miss Ruce? Sehat? Puji Tuhan sehat, Miss. Ya, sudah siap ya Miss ya untuk, kita berdiskusi, berbincang-bincang tentang screen time ya Miss ya? Yuk, ayo kita ngobrol. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, saya akan memimpin doa dulu. Kita, mohon pimpinan Tuhan ya supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Happy Parents, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena, kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan sekarang kami akan membahas tentang screen time. Tuhan, mungkin ini yang menjadi kebutuhan dari orang tua dan murid-murid yang ada di BPK Penabur Bandung, Tuhan. Kiranya Engkau yang bantu, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa memberikan menjadi berkat bagi orang tua yang mendengar dan orang tua yang mendengar juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke nih, Miss Ruce. Jadi kita hari ini akan membahas tentang screen time ya, Miss ya, the art of screen time. Memang kayaknya menarik banget ya kalau bicarain tentang screen time itu ya. Di satu sisi kita perlu gadget gitu ya, tapi di satu Hmm, sisi mungkin kalau terlalu banyak gadget juga nanti akan ada dampak-dampaknya begitu ya. Nanti kita akan ya. bahas lebih lanjut mungkin ya. Nah, memang, saat ini kejadian yang ada gitu ya, di lapangan memang, ada pandemi Covid ya, Miss, ya. Jadi kita harus, bekerja dari rumah, anak-anak juga harus sekolah, harus beraktivitas dari rumah, dan itu juga yang mungkin menyebabkan mereka memegang gadget terlalu sering gitu ya, eee, apa ya, screen time-nya jadi lebih banyak gitu ya Hmm. daripada mungkin sebelum pandemi. Dan memang banyak juga, orang tua yang mungkin mengeluhkan karena anaknya terlalu banyak atau terlalu sering main gadget, karena bingung juga mungkin harus melakukan apa di rumah gitu ya. Dan memang, kalau untuk usia anak SD, memang kemampuan mereka kan masih terbatas ya, Miss, ya, untuk, meregulasi diri gitu ya, untuk Hmm. menahan diri supaya tidak memegang gadget begitu ya. Nah, sebenarnya, apa sih Miss, pengertian dari screen time itu dan sebenarnya bagaimana sih batasan-batasan screen time untuk, anak usia SD? Oke, Miss Amel, thank you. Jadi memang kondisi sekarang tuh membuat gadget jadi satu hal yang sangat diperlukan ya dan yang penting gitu karena memang kita apa-apa semua pakai gadget. Apalagi Betul dengan betul. COVID, mau belajar dari rumah harus pakai gadget atau pakai media digital lainnya gitu ya. Nah, untuk screen time sendiri, screen time itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan waktu menggunakan media digital yang ada layarnya, gitu ya. Jadi layarnya yang kayak gimana? Ya komputer, kemudian HP, terus laptop, tab, video game, pokoknya yang berlayar. Nah itu yang disebut dengan screen time. Jadi lamanya waktu menggunakan itu disebut dengan screen time. Untuk batasan usia sendiri ya, untuk batasan screen time sesuai usia anak, sebenarnya dari WHO itu dia mengeluarkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh
terpapar dengan screen time, kecuali video chat gitu ya. Kecuali video chat atau video call gitu boleh gitu. Itu pun juga tapi dengan waktu yang nggak boleh terlalu panjang gitu. Nah untuk anak-anak preschool sendiri dibatasi 1 jam per hari. Dan untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu sebenarnya tidak disebutkan sih ya berapa lama dia boleh menggunakan gadget atau berapa lama boleh terpapar dengan screen time, tapi kalau bisa itu tetap dibatasin. Nah, sedangkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh menganjurkan untuk anak usia SD 6 sampai 12 tahun tuh ya, kalau bisa cuman 1 sampai 1,5 jam per hari. Jadi cuman 90 menit per hari untuk terpapar screen time gitu. Itu sih kalau untuk batasan waktu. Cuman ya kondisi sekarang ya sepertinya rata-rata di atas 90 menit, ya kan Miss ya? Iya. Ya betul ya, Kak, kita juga, sekolah udah berapa menit ya, Miss, ya? Kayaknya 90 menit udah habis ya, Miss, ya. Nah itu, Ya, jadi gimana ya, cara mensiasatinya gitu ya? Karena anak-anak masih harus sekolah, hmm, kemudian setelah sekolah mungkin ada tugas yang harus dilakukan dan ya, mau nggak mau harus menggunakan, layar gitu ya, menggunakan hmm. laptop atau tab gitu, gimana ya, Miss? Iya, jadi memang, untuk screen time sendiri, jadi ada batasannya, jadi ada bedanya, sorry. Ada yang namanya screen time yang produktif, gitu ya, dan ada yang namanya, kita sebutnya tuh sedentary activity. Jadi screen time yang for fun, for entertainment gitu. Nah, yang sebenarnya kalau karena sekarang pandemi, ya, Covid gitu, mau nggak mau kan anak memang harus belajar dari rumah ya. Kalau enggak kan dia tidak akan dapat fasilitas pendidikan gitu, belajar yang memadai. Jadi memang untuk belajar sendiri itu masuk di kategori screen time yang produktif. Dan untuk sampai saat ini sih memang walaupun lumayan lama gitu, tapi mungkin dengan cara guru atau cara orang tua di rumah gitu yang memodifikasi supaya anak juga bisa bergerak di sela-sela belajarnya, itu bisa kita pahami ya. Tapi kemudian ketika setelah menggunakan waktu screen time belajar, terus setelah itu masih untuk for fun, untuk hiburan, nonton, main game, nah itu juga yang perlu dibatasi. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas lebih penting dan detail di sini tuh adalah screen time yang for fun-nya, screen time yang for entertainment-nya gitu ya. Karena kalau untuk sekolah kan itu mau tidak mau sekolah punya kebijakan dan anak punya kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan. Tapi tentunya sih kita berharap memang pihak sekolah maupun pihak orang tua juga punya cara supaya misalnya 30 menit nge-zoom, setelah itu 5 menit ada waktu break-nya untuk anak stretch, untuk anak jalan sebentar, melihat hal yang lain gitu ya, ke toilet sebentar gitu, minum dulu. Nah, dimodifikasinya dengan cara seperti itu. Untuk yang sekolah ya. Mhm. Iya, betul nih. Jadi, ketika break time itu memang dipakai benar-benar untuk istirahat ya, mata mungkin bisa melihat dulu keluar rumah, lihat taman dulu Mhm. gitu ya, mungkin bisa senam mata dulu gitu ya, Iya, Miss, ya, betul. atau misalnya bisa stretching dulu. Nah, itu tuh, bisa membantu anak-anak, untuk mengembalikan kembali fokus mereka, setelah 30 menit tadi belajar gitu ya, Miss, ya? Mhm. Iya, Mhm. ada juga mungkin tipsnya itu yang kalau misalnya belajar 20 menit, kan kadang-kadang kalau kita menatap layar tuh lupa kalau kita tuh nggak mengedipkan mata ya. Iya, betul Jadi betul. jadi bisa kalau pas belajar 30 menit tuh, 20 menit misalnya 20 detik kita ngedipin mata kita tutup mata dulu sebentar gitu supaya rileks lagi otot matanya, apa namanya, refresh lagi kayak gitu sih. Itu untuk yang sekolah ya, untuk yang kalau misalnya sedang belajar. Mhm, Jadi itu memang yang kembali lagi kalau misalnya untuk screen time, apa namanya, yang berhubungan dengan belajar itu bisa dipahami karena itu masuk ke screen time yang produktif. Nah, makanya mhm. itu, ketika screen time produktifnya itu sudah mengambil waktu yang cukup banyak, diusahakan ketika anak, melakukan aktivitas yang lain yang untuk fun, untuk entertainment itu kalau boleh jangan screen time lagi, ataupun kalau screen time itu dibatasi gitu. Mhm. Nah, tapi kan Miss, masalahnya, anak-anak kita kan nggak bisa keluar nih. Hmm, Mungkin orang tuanya juga sibuk bekerja,
Dan mungkin bingung juga nih, anak-anak mau dikasih kegiatan apa ya. Nah, kira-kira ada tips mungkin apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah supaya bisa mengganti komposisi screen time yang banyak tersebut. Ya, kalau sebenarnya gini, kalau misalnya sekarang tuh karena kita semua hidup di zaman yang teknologi sudah sangat canggih ya, kalau bisa harus ada balance in life-nya. Jadi ketika screen time, anak juga harus paham bahwa ada kewajiban lain yang harus dilakukan selain screen time-nya itu. Jadi harus bisa memanage waktu antara waktu screen time, waktu belajar, waktu main, waktu bersama keluarga. Nah, itu semua tuh harus balance gitu. Nah, orang tua harus bantu anak untuk bisa melakukan itu, untuk bisa menyeimbangkan rutinitas sehari-hari. Caranya gimana? Yang pertama, yang pasti orang tua harus, kalau saya sih buat saya pribadi, orang tua harus diskusi sama anak gitu. Kan anak SD itu biasanya kan sudah bisa diajak diskusi ya, sudah bisa diajak ngobrol. Jadi orang tua ngobrol sama anak kira-kira apa sih dampak negatifnya screen time yang berlebihan nih gitu. Memang di balik dampak positifnya, yang negatifnya ini A, B, C, D misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang negatifnya udah, nah kenapa itu perlu dibatasi gitu. Jadi orang tua mengkomunikasikan dulu apa yang diharapkan gitu, apa yang diinginkan, dan kenapa itu perlu dibatasi. Kemudian yang kedua, orang tua harus jadi role modelnya, orang tua harus jadi teladannya. Jangan sampai kita bilang ke anak, kamu nggak boleh screen time lama-lama ya, tapi kita orang tuanya 24/7-nya 24 jam sehari itu kita pakai waktu untuk benar-benar untuk screen time, untuk segala macam gitu ya, sampai kadang kita lupa gitu dengan keadaan sekitar kita gitu. Jadi kita juga harus jadi contoh buat anak kita bahwa ada batasan-batasan, ada waktu-waktu di mana free gadget gitu ya. Kemudian memang benar perlu sekali untuk ada waktu bersama keluarga dan kualitasnya. Jadi bukan saja sekedar kita saling nyapa di dalam keluarga, tapi apa yang kita obrolin, apa yang waktu bersama keluarga itu benar-benar dipakai dengan maksimal, dengan berkualitas. Jadi misalnya bisa ngobrol ya, ngobrolnya bukan sekedarnya apa, udah ngerjain tugas belum, atau misalnya lagi apa gitu ya, jangan sekedar gitu, tapi benar-benar deep conversation gitu ya, benar-benar yang gimana hari kamu hari ini, ceritain kamu ngapain aja gitu kan. Kalau jadi bisa punya waktu bersama keluarga untuk mengalihkan yaitu tadi dari anak main gadget atau sibuk dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi seperti itu sebenarnya sih tips sebenarnya kalau kata saya mah hal yang kita semua orang tua sebenarnya udah tahu harus gitu lakukan. ya. Cuman untuk melakukannya itu memang rada susah, perlu usaha dan konsisten untuk melakukan itu gitu, karena kita semua tahu gadget yang terlalu lama itu tuh sebenarnya nggak bagus gitu. Cuman mungkin prakteknya ketika dalam melakukan praktek itu yang rada butuh konsistensi gitu ya, Miss ya. Ya, betul-betul Miss Ruce, setuju banget nih sama tadi yang sudah diungkapkan oleh Miss Ruce. Jadi jangan sampai screen time atau gadget itu menggantikan quality time yang memang harus didapatkan oleh anak, begitu ya. Kan kadang juga ada juga tuh yang misalnya pergi makan tapi semuanya pegang gadget gitu ya. Betul. Jadi kayaknya mungkin perlu ada apa ya, kayak semacam aturan atau mungkin apa ya, ya aturan sih ya mungkin, atau kesepakatan bersama dalam keluarga gitu ya, kapan waktunya boleh pegang gadget atau kapan waktunya free gadget gitu ya, Miss ya, supaya tetap balance gitu ya. Oke. Oh ya, untuk happy parent semua yang mau bertanya, boleh ya, feel free aja untuk tanya. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian jangan lupa pula sertakan umur dan kelas berapa anak happy parent semua saat ini. Begitu. Ya, seru banget nih ngomongin screen time. Padahal kita baru mulai nih, kayaknya udah banyak banget nih yang mau diomongin gitu ya, Miss ya. Iya, betul, Miss. Oh ya, Miss Ruca, jadi
Tapi sebenarnya kalau misalnya screen time itu nggak selalu negatif kan? Atau ada nggak sih dampak positifnya dari screen time? Eee, Dampak positif pasti ada gitu ya, segala sesuatu tuh pasti ada plus, ada minusnya gitu. Nah sama kayak screen time juga, dampak positifnya pasti ada gitu. Untuk kayak kita zaman sekarang tuh, apalagi dengan pandemi ya, kalau nggak ada teknologi, nggak ada gadget, mungkin kita nggak bisa belajar dari rumah gitu kan. Tapi karena sekarang, teknologi canggih, kita bisa bisa belajar dari rumah tanpa ada kendala gitu ya. Terus habis itu juga media komunikasi yang pasti untuk gadget. Anak-anak sekarang bisa ngobrol sama teman walaupun nggak ketemu, tapi mereka bisa menggunakan gadget sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi sekarang akses informasi gampang banget ya, Miss ya, gitu. Betul, Kita betul. tanpa perlu nonton TV, tanpa perlu nongkrongin TV, kita bisa sambil jalan tahu ini informasinya apa gitu. Karena kita tinggal buka, googling, browsing, semuanya ada ya. Jadi memang semuanya lebih lebih gampang sih ya, dan sekarang dengan adanya gadget tuh semuanya lebih terbuka informasi, akses kemana-mana lebih gampang gitu. Nah, cuman di balik positifnya, di balik semua lifestyle gampang banget dan mudah yang kita dapatkan tuh juga ada negatifnya gitu. Dan juga banyak sebenarnya negatifnya gitu ya. Makanya itu kenapa screen time ini jadi hal yang perlu banget untuk diperhatikan, karena selain dampak positifnya ada banyak dampak negatifnya. Misalnya kayak kalau misalnya anak itu tanpa tanpa filter menonton atau melihat memakai gadget misalnya, dia dengan gampang dan mudah bisa terpapar dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Apalagi sekarang banyak banget ya gitu. Kemudian kalau terlalu lama, yang pasti mata lelah gitu ya. Yang pasti mata lelah, bikin jadi anak capek gitu. Kita yang orang dewasa aja capek gitu kan, kelamaan di depan komputer, kelamaan main gadget gitu, apalagi anak. Selain itu juga yang pasti buat anak-anak sekolah nih, anak-anak SD, kalau misalnya terlalu lama terpapar dengan screen time itu bisa bikin rentan atensi, konsentrasinya tuh jadi mudah teralihkan. Itu apalagi sekarang penelitian terbaru tuh katanya yang dulunya 12 menit bisa bertahan, sekarang tuh semakin turun jadi cuma 8 menit anak untuk rentang atensinya gitu ya. Jadi semakin pendek, mudah teralihkan gitu. Bayangkan kalau dia di sekolah dan harus belajar butuh fokusnya lama, padahal sekarang rentang atensi semakin pendek gitu. Jadi susah pastikan akan menimbulkan kesulitan belajar. Nah, selain itu juga yang pasti kalau misalnya anak terlalu lama main gadget kan dampak untuk istilahnya tuh bisa kecanduan, ya kan? Jadi bikin anak tuh emosinya nggak stabil gitu. Apalagi kalau misalnya main game kalah terus nih, jadi mudah marah gitu ya. Mudah marah, gampang terekspos dengan konten-konten kekerasan yang bikin pada akhirnya anak tuh nggak bisa memanage emosi, nggak bisa manage waktu lamanya. Jadi kan self regulasinya nggak bisa ngatur diri, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mentalnya gitu. Ya, jadi anak nggak bisa ngatur diri, nggak bisa meregulasi emosi, lama-lama kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya perlu kita semua pahami gitu ya, dampak-dampak negatif ini supaya kita bisa tahu gimana caranya sih, dan ini begitu penting supaya kita bisa oke, ternyata memang screen time ini perlu dibatasi karena efek yang seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya pakai gadgetnya sebelum tidur malam, ya kan, jadi nggak ngantuk, bikin begadang, bikin Tidur nggak insomnia, nyenyak gitu ya? susah tidur nyenyak, pagi-pagi mau ke sekolah yang harusnya seger jadi males-malesan, jadi nggak bersemangat gitu. Itu sih Miss, dampak-dampak negatifnya sih. Iya, jadi selain dampak positif pasti segala sesuatu pasti ada negatifnya Ya. juga ya, Miss ya. Nah, untuk yang tadi nih kita bahas satu-satu ya dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya kita sudah tahu lah ya semua. Nah, kalau misalnya yang dampak negatif tadi,
mengganggu perkembangan motorik ya, Miss, ya. Jadi anak, rentang atensinya jadi kurang gitu ya, Miss, ya. Nah, jadi itu apa yang harus dilakukan supaya anak bisa, mengurangi, membatasi gadgetnya, tapi, motoriknya kan tetap harus dilatih tuh. Nah, bagaimana Ya. cara melatih, motoriknya supaya, konsentrasi dia itu bisa, minimal sesuai dengan standar gitu. Misalnya tadi 12 menit ya dia bisa, jangkau, eee, atensinya selama 12 menit kayak gitu. Sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas sehari-hari sih ya, Miss, ya. Sehari-hari yang membantu anak fokus gitu. Kita sebenarnya kadang-kadang, nggak memikirkan bahwa lupa kadang-kadang bahwa sebenarnya aktivitas kayak bantu orang tua, itu tuh salah satu aktivitas yang membantu motorik anak, motorik kasar, motorik halusnya, bahkan membantu dia untuk fokus gitu. Betul Misalnya betul. kayak merapikan sendiri barang-barangnya, itu juga sebenarnya membantu membantu anak untuk fokus gitu ya. Kemudian jadi hal-hal simpel sih, main, puzzle, main board, itu sebenarnya membantu anak atau aktivitas fisik, olahraga. Ya, jadi banyak aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa membantu anak untuk berkembang, baik itu motorik kasar, motorik halus, maupun rentang atensinya itu sih, gitu. Jadi dengan aktivitas sehari-hari dia melakukan kewajiban di rumahnya, misalnya anak SD kan harusnya udah bisa bantu orang tua buat beres-beres gitu ya, Cuci ngelap-ngelap piring. sesuatu, cuci piring. Nah, itu sebenarnya aktivitas ringan yang sangat sangat membantu perkembangan motorik anak. Iya. Ya ketika kita misalnya cuci piring itu kan melatih fokus gimana dia menggenggam, Mhm, piring dalam keadaan licin, sabun, begitu ya, Miss, iya ya. Jadi, betul. fokusnya dia terlatih, kemudian motorik halusnya dia juga terlatih ketika memegang, piring gitu ya. Iya, Heeh, koordinasi mata, koordinasi visual koordinasi motorik, gerak, ya iya. kan, itu Padahal sangat membantu. ya, jadi, mungkin itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kan happy parents di rumah juga kan mungkin bisa mendapatkan bantuan dari anak-anak sekalian, sekaligus bisa melatih, motorik anak gitu ya, sekalian bisa apa ya, menambah, rentang atensi, anak. Ya, Kemudian, tadi, dampak negatifnya juga anak-anak jadi mudah untuk terpapar, konten-konten yang tidak sesuai umur mungkin tadi ya, Miss, ya, itu juga, dampak negatifnya dari, gadget gitu ya. Nah, eee, happy parents apakah ada yang mau memberikan pertanyaan mungkin? Boleh, kami tunggu ya, untuk pertanyaannya di, kolom chat gitu ya. Nah, Miss Ruce, sebenarnya kalau misalnya usia SD itu kan panjang banget ya, ada mhm 6 tahun gitu ya, dari kelas mhm, 1 sampai kelas 6, itu kan, pasti, cara apa ya, cara aktivitas pengganti gadgetnya tuh kan pasti berbeda gitu ya. Mungkin kalau misalnya anak kelas 1 masih mau tuh minta untuk menggambar, menggunting, menempel, tapi kalau misalnya udah kelas 6 kayaknya agak susah gitu ya. Nah, kira-kira, apa ya kegiatan yang bisa dilakukan orang tua di rumah sebagai aktivitas pengganti gadget untuk, anak-anak kelas kecil, berarti anak kelas 1 sampai 3 SD mungkin ya, mhm. dan, yang untuk kelas besar nih, kelas 4 sampai 6. Ya, sebenarnya kalau aktivitas sih, kalau untuk menggambar, menggunting itu tergantung selera kali ya, Miss, ya, selera selera anak tuh beda-beda gitu. Selera Ada anak, anak yang mungkin kelas 6 masih senang gambar, masih senang bikin sesuatu atau, melukis-melukis juga masih gitu ya. Jadi, mhm. ada banyak aktivitas sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengalihkan anak dari gadget. Memang agak sulit buat kita orang tua karena, sebenarnya lebih ke, kebersamaan sih ya, karena kadang-kadang anak tuh dia bukan sekedar butuh butuh untuk aktivitasnya, tapi dia juga butuh bersama dengan orang tua. Nah, untuk kelas 1 sampai 3 sih biasanya,
masih bisa melakukan aktivitas yang art and craft ya, kemudian aktivitas-aktivitas menggambar, mewarnai atau menggunting gitu. Tapi memang secara umum sih kalau misalnya saya berusaha untuk memberikan ide atau kegiatan tips ini secara umum ya Miss ya. Ya. Jadi misalnya ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga kayak tadi membantu orang tua ya, itu aktivitas harian. Nah, selain itu juga ada aktivitas-aktivitas olahraga yang bisa dilakukan. Ya, jadi Betul. orang tua bisa kasih contoh nih tiap pagi jogging, nggak tiap pagi ya, misalnya weekend jogging dulu nih gitu ya, mumpung nggak ada sekolah, jadi bisa jogging bareng gitu, atau bisa melakukan aktivitas olahraga yang disukai, bersepeda ya, misalnya kayak gitu. Kemudian anak juga bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan hobi. Hobinya tiap anak kan beda-beda, mungkin ada yang art and craft, ada yang olahraga, ada yang singing, dancing mungkin gitu ya. Tanpa gadget bisa cuman play musik, bisa bisa nyanyi bareng, bisa nari gitu ya. Ataupun juga ada aktivitas-aktivitas yang baca buku gitu. Selain gadget kan bisa baca buku ataupun juga aktivitas-aktivitas menekuni hobi lainnya yang disukai gitu. Nah, selain itu juga yaitu tadi family time yang paling pentingnya gitu. Karena sekarang memang banyak banget anak yang ketika ditanya apa bedanya dulu dan sekarang ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi, nggak ada bedanya gitu. Walaupun udah di rumah bukannya waktu bersama keluarga lebih banyak, iya tapi kan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri gitu. Jadi udah anaknya di rumah, orang tua di rumah, kadang-kadang waktu tuh nggak dipakai buat family time, tapi masing-masing udah punya tugas sendiri. Nah, dengan screen time yang mungkin terlalu banyak, kita berharapnya sih ketika pandemi ini orang tua jadi punya waktu yang lebih berkualitas dengan anak. Main bareng, misalnya main scavenger hunt tuh yang cari harta karun, atau cari benda-benda tertentu gitu ya, atau mungkin main puzzle, main board, jalan-jalan sore santai gitu, sebenarnya hal-hal yang ringan ya, tapi bisa dilakukan dan itu membantu untuk mengalihkan anak dari gadget, dari screen time gitu. Gitu sih Miss Amel. Jadi quality time dengan keluarga balik lagi ya, tetap kita utamakan. Nah, Miss Ruce, tapi kan nggak semua orang tua sekarang kerjanya di kantor ya. Mungkin ada orang tua yang kerjanya di rumah atau memang harus menggunakan gadget gitu. Misalnya kalau misalnya orang tuanya harus jualan online misalnya gitu ya. Nah, jadi kan tapi sedangkan di sisi lain orang tua tuh harus memberi contoh kepada anak bahwa kamu jangan pegang gadget terus ya. Kalau mama ini pegang gadget nggak apa-apa nih, kan mama cari uang gitu ya. Nah kalau gitu gimana ya Miss ya? Maksudnya memberikan pengertian kepada anak supaya anaknya tuh mengerti gitu bahwa ini tuh mama atau papa tuh pegang gadget tuh kerja gitu untuk cari uang nih, bukan untuk main. Nah kadang kan anak suka nggak mau ngerti gitu ya kadang ya. Nah itu gimana Miss? Ya kalau saya gini, yang namanya semua hal buat saya itu pasti bisa dikomunikasikan gitu ya. Kita orang tua, sebagai orang tua kita pasti mau yang terbaik buat anak. Betul. Jadi memang kita harus lihat goalnya kita nih mau apa gitu. Kalau goalnya kita tuh mau mengurangi screen time anak, kita pasti akan berusaha kan semaksimal mungkin supaya gimana caranya anak saya ini bisa dikurangi screen time-nya. Karena kalau misalnya kita cuma bilang, saya nggak mau dia terus-terusan pegang gadget, tapi kita nggak ada usaha sama aja gitu. Jadi kita perlu ada usaha, yaitu misalnya kayak yang pertama tadi komunikasikan sama anak. Itu anak harus paham bahwa apa yang mama inginkan, misalnya apa yang orang tua inginkan, dan di mana posisi orang tua dan di mana posisi anak gitu. Komunikasikan apa yang orang tua mau, apa yang orang tua butuhkan, apa yang orang tua harapkan, dan orang tua juga harus bisa mendengarkan apa yang anak inginkan gitu. Jangan sampai kita cuman yang mama mau kamu kayak gini loh, papa mau kamu kayak gini loh, tapi kita tidak mau mendengarkan apa yang anak inginkan. Itu juga kan kita jadinya kayak yang nggak punya empati ya
Betul, gitu ya, betul. kita nggak punya empati kepada Mhm. anak kita. Jadi memang kalau misalnya kita ingin anak kita punya batasan, tapi kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan, komunikasikan bersama dengan anak gitu. Supaya anak Mmm. tahu apa yang menjadi halangannya di mana nih, rintangannya di mana, batasannya di mana, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau memang misalnya mama kerja di rumah online shop misalnya dan harus balas WA atau harus balas pesanan dan sebagainya, bisa ciptakan satu ruangan di mana itu free gadget. Jadi misalnya kalau misalnya anak di situ, ciptakan satu ruangan di mana itu bisa dipakai untuk urgent banget kalau harus pakai gadget, gitu. Jadi kalau harus pakai gadget orang tua ke situ. Tapi sebelum itu selalu komunikasikan kepada anak bahwa misalnya ada kondisi mama harus seperti ini atau papa harus seperti ini gitu. Dan pastikan bahwa anak paham. Jangan sampai anak kita belum paham, kita udah yang pokoknya kamu harus ngerti ya. Mama maunya begini 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 gitu. Soal pokoknya kamu harus ngerti. Jangan gitu juga gitu. Dan pastikan kalau kita mau ngobrol sama anak, suasananya jangan suasana yang tegang, jangan suasana yang marah atau suasana yang lagi emosi tinggi gitu ya. Tapi pastikan dalam suasana yang lagi santai, suasana yang lagi rileks gitu. Kamu nih screen time-nya minggu ini udah lama loh. Kalau mama lihat hari ini kamu dari jam segini sampai jam segini. Padahal kamu tahu loh kalau screen time tuh, jadi anak tuh harus tahu dampaknya screen time yang terlalu banyak tuh apa. Supaya dia bisa ngeh, oh iya ya, kenapa orang tua aku membatasi aku untuk nggak terlalu lama nih gitu. Karena dia ngeh kan kalau itu ada negatifnya gitu. Iya. Jadi selalu komunikasikan bersama anak. Ya. Gitu sih, Miss. Iya, jadi balik lagi harus komunikasi ya, Miss Ruce, Iya, ya sama anak, mungkin sama keluarga memang tetap harus komunikasi itu yang, diutamakan gitu ya. Dan tadi yang note-nya juga, yang kita tangkap adalah dalam keadaan yang lagi, senang gitu ya, jangan lagi sambil marah-marah karena nanti bawaannya jadi nggak enak, anak malah nggak mau ngedengerin kita malah jadinya ya, Miss, ya? iya. Mhm, oke. Kemudian, tadi juga, dampak negatif dari gadget itu adalah anak jadi lebih emosional ya, Miss, ya. Hmm. Nah, kalau, seperti ini bagaimana, Miss? Karena biasanya anak-anak yang emosional itu, biasanya nih ya, sudah kecanduan gadgetnya tuh udah, cukup parah gitu ya, bisa main gadgetnya tuh sampai lama banget gitu. Jadi Hmm. ketika diambil Marah. gadgetnya marah, nggak mau belajar, atau mungkin ada tugas-tugas yang malah jadinya nggak dikumpulkan, gitu. Nah, kalau misalnya udah kecanduan gadget seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, kalau misalnya udah gini, sebelum sampai pada tahapan kecanduan kita harapnya enggak ya, Miss, ya. Tapi Mhm, memang ada kondisi-kondisi di mana anak itu, emosinya tuh jadi gampang kepicu gitu ya untuk marah karena maksudnya memang karena ini udah habit gitu ya, udah kebiasaan. Jadi kalau memang udah kebiasaan itu kita juga nggak bisa memaksa anak untuk batasannya tuh langsung yang, apa namanya, strict banget gitu. Dari yang setiap dari yang setiap hari itu dia main gadget misalnya 5 jam, kita nggak bisa langsung, "Hari ini kamu main gadgetnya cuman boleh 1 jam." Itu kan ya idealnya bagi orang tua itu ideal banget gitu, tapi bagi iya, anak itu tuh betul. benar-benar kayak menyiksa kan sebenarnya. Susah banget gitu ya. Susah, karena kan sudah berlangsung lumayan lama gitu. Jadi selain itu dikomunikasikan, kemudian memang, mmm perlu bertahap untuk misalnya mengurangi pemakaian gadget anak. Karena memang kan kita ya namanya anak itu dia tidak bisa untuk mengontrol emosi, ya kita juga harus ngajarin dia untuk gimana nih caranya supaya bisa tenang, supaya bisa calm down itu ketika misalnya apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Tapi ya itu memang tadi balik lagi. Jadi kalaupun kita mau mengurangi batasan screen time ke anak, penggunaan gadget anak, jangan strict langsung dari 5 ke 1 gitu ya. Tapi Mhm. memang harus pelan-pelan gitu. Dulu saya pernah ngikutin satu webinar, ada rule-nya, ada dikasih rule-nya. Ini cuma contoh sih, tapi untuk penggunaan rule-nya itu harus disesuaikan dengan berapa lama anak sudah terpapar dengan gadget.
gitu. Jadi misalnya ada rule 321. Rule 321 itu jadi dalam seminggu kalau bisa anak itu diusahakan cuma 3 kali dia main gamenya. Ini contoh main game ya. Jadi 3 kali main gamenya. Kemudian 2-nya itu adalah dibatasi total screen time dalam sehari itu cuma 2 jam. Dan yang satunya lagi itu jadi main game, 1 kali main game itu kurang dari 1 jam. Gitu. Itu rule 321-nya. Nah, seperti itu. Cuman memang kan tidak semua anak itu tidak semua selama ini tidak semua anak kan maksudnya beda-beda ya. Dia penggunaan gadget, lamanya terpapar screen time itu kan beda-beda. Jadi orang tua bisa menyesuaikan untuk menurunkan batasan itu sesuai dengan sudah berapa lama anaknya, anak masing-masingnya gitu. Jadi 321 tadi cuma contoh. Kalau orang tua mau bikin misalnya 4-3-2 juga boleh. Jadi itu tuh disesuaikan, ya disesuaikan dengan anak masing-masing. Cuman itu tadi ketika anak sudah mulai terbawa dengan emosi gitu ya, kita harus bisa ngajarin anak juga untuk bagaimana dia bisa menenangkan diri. Dan kita sebagai orang tua juga harus bisa tenang dulu dalam menghadapi anaknya. Jangan pas anaknya lagi marah, lagi teriak-teriak, kitanya juga ikut, ya kamu udah main game udah berapa lama, gitu ya. Kita juga jangan sampai terpancing seperti itu gitu. Kitanya juga harus tenang dulu. Ketika kita tenang, kita bisa ngadepin anak kita gitu ya. Ya, jadi tadi berarti kita harus bertahap ya, Miss Ruce ya, mengambil gadgetnya gitu ya, nggak bisa langsung karena itu kan merupakan sesuatu yang biasanya ada dalam diri, bukan, misalnya ya rutinitas kebiasaan gitu kan, memang susah kan untuk mengubah kebiasaan itu kan, jadi ya memang harus sedikit demi sedikit perlahan-lahan gitu ya, asal pasti dan konsisten mungkin ya Bu Ruce ya. Karena kalau yang paling penting itu kayaknya konsistensi gitu ya. Oke. Nah, Miss Ruce, ini sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Sali Barlianto. Hai Ibu Sali, pertanyaannya, anak saya dibatasi main gadget cuma saat weekend. Tapi jadinya kalau weekend nggak mau diganggu, harus gimana ya? Anaknya kelas 3 dan kelas 5. Oke, terima kasih Bu Sali pertanyaannya. Silahkan Miss Ruce. Jadi kalau saat weekend berarti full day weekend itu screen time gitu main gadget ya? Mungkin ya. Wow, luar biasa ya Bu, nggak capek anaknya Bu. Karena memang iya gitu, kadang-kadang gitu kita orang tua terjebak dalam aturan yang karena memang ada aturan seperti itu ya, selama ini orang tua hari sekolah no gadget, benar-benar no gadget. Betul. Jadi ketika hari Sabtu tuh anak benar-benar balas dendam. Ya kan? Pelampiasan. Pokoknya gimana caranya hari Sabtu, Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu ini benar-benar dipakai untuk sebaik-baiknya gitu. Karena setelah itu udah nggak ada lagi. Nah, kita harus mungkin jelasin kali ya Bu Sali ke anak gitu ya. Saya percaya bahwa aturan yang diberikan oleh tiap keluarga itu pasti sudah dibicarakan oleh orang tua masing-masing, oleh papa dan mama gitu ya, untuk diberikan kepada anak. Dan pasti ada tujuannya sendiri-sendiri. Cuman buat saya, kalau saya Bu, kalau bisa Sabtu Minggu atau weekend juga tetap harus dibatasi gitu. Karena kan tadi ya kayak rekomendasi tadi untuk anak usia SD tuh harusnya kalau bisa cuma 90 menit, tapi susah ya Bu ya kalau 90 menit gitu ya. Anaknya protes, aku udah nggak Senin sampai Jumat nggak pakai gadget gitu ya, tapi sekarang juga harus dibatasi. Ya kembali komunikasikan bersama anak gitu. Karena kalau terlalu lama dari pagi misalnya dari dia bangun tidur langsung main gadget sampai siang atau sampai sore malam, dampaknya kurang baik ya Bu ya gitu. Jadi diusahakan untuk dikomunikasikan lagi bersama anak, bersama dengan papanya, mamanya, bersama dengan anaknya. Kira-kira yang baiknya itu seperti apa? Apalagi kita tahu dampak gadget itu kurang baik gitu. Kalau kita udah tahu yang kurang baik, saya percaya bahwa kita sebagai orang tua pasti akan berusaha gimana caranya supaya anak kita terhindar dari sesuatu yang tidak baik, gitu kan?
Jadi mungkin perlu dikomunikasikan lagi Bu untuk aturannya, untuk lamanya main gadget selama weekend. Gitu. Ya, jadi tetap perlu ada batasan ya, Miss Luce ya, Iya. walaupun diberikannya hanya weekend, mungkin tetap perlu batasan berapa lama nih anak-anak boleh main game selama weekend gitu ya, atau mungkin kalau misalnya weekend kan mami papinya libur nih, mungkin bisa diajak Bareng. jogging atau melakukan kegiatan yang menyenangkan lainnya gitu ya Ya, di saat weekend. betul. Justru kalau weekend itu kan kesempatan ya, Miss Luce ya, Iya, kesempatan betul, untuk betul. quality time gitu ya, bersama dengan keluarga, main-main bareng, cerita bareng, ngobrol bareng. Mhm. Untung sekarang Jumat ya, Bu Ruce ya, weekend ya, jadi Jadi besok kita bisa iya, betul. Jadi besok bisa praktek santai-santai. ya, gitu, Ya, family langsung time. praktek bersama keluarga. Oke. Nah, pertanyaan lainnya nih, dari Ibu Liana ya, Ibu Liana 2001. Gadget full dipegang, umur 10, kelas 5 SD. Katanya banyak tugas. Nah, bagaimana cara membatasinya? Jadi Oke. mungkin alasannya buat Tugas. tugas, tapi Hmm, kita nggak tahu juga nih, apakah benar tugas atau enggak nih? iya. Gimana nih bisa Luce? Jadi anak-anak sekarang gitu ya, karena sejak pandemi itu hampir semua tuh udah punya gadget sendiri, gitu ya. Hampir semua udah punya gadget sendiri. Cuman memang balik lagi untuk anak usia SD, kalau bisa orang tua terus memantau apa yang dilihat anak, konten yang dilihat anak, berapa lama dia menggunakan, itu tetap harus dipantau oleh orang tua gitu. Karena kan anak SD ya, anak SD itu tanggung jawabnya, kemandiriannya memang masih perlu untuk didampingi. Kita nggak bisa mengharapkan anak SD dia pegang HP terus dia tahu apa yang dia lakukan dengan benar, on the track-nya dia tahu, itu kita belum bisa mengharapkan anak SD seperti itu. Makanya kalaupun dia itu pegang HP full dan alasannya banyak tugas, mom mungkin bisa mengecek apakah benar gitu banyak tugas ataukah itu hanya sebagai alibi gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu kan tricky ya, tapi saya percaya bahwa sebagai orang tua kita yang paling kenal anak kita sendiri gitu. Jadi kalau memang teknologi sekarang juga udah canggih, bisa pakai parental control ya Miss Amel ya. Oh iya, betul Jadi betul. orang tua bisa setting tuh, tahu kira-kira oh anak saya ini misalnya dia lihat apa aja di HP-nya gitu, berapa lama dia pakai gitu kan kita bisa setting gitu dari HP kita sama HP anak. Jadi mungkin usul saya Bu, kalau memang anak Ibu ngerjain tugas, ya mungkin bisa dicek benar apakah yang dia lakukan itu memang mengerjakan tugas, terus dipantau semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan, pemakaiannya berapa lama gitu. Apa namanya? Kalau bisa mungkin untuk mematikan on off-nya itu dari orang tua gitu ya. Jadi jam berapa on-nya, orang tua yang apa namanya setting dari parental control-nya itu. Kemudian jam berapa harus dimatikan, orang tua juga yang setting gitu ya. Jadi parental control di gadget zaman sekarang bisa sangat membantu Bu gitu untuk anak-anak yang memang merasa bahwa maksudnya untuk anak-anak yang punya berbagai macam alibi ya kita bisa ngeceknya dari situ. Iya, betul. Sedikit informasi juga nih, mungkin ada happy parents yang masih belum tahu tentang parental control ya. Jadi kita nanti masuknya lewat setting ya, setting di HP masing-masing. Lalu nanti di sana ada digital well-being and parental control. Yap. Nah, itu bisa diklik oleh mami papi. Kemudian nanti dia tanya nih, ini HP yang digunakan ini punya parents atau punya anak gitu. Nah, kalau kita HP-nya itu HP parents, berarti kita klik parents, lalu nanti kita tinggal masukkan emailnya anak. Nah, terus kita nanti akan synchronize gitu HP kita sama HP anak. Nanti di sana kita bisa mengatur, misalnya seperti ini. Anak harus tidur jam 9 misalnya gitu ya. Nanti handphonenya bisa disetting jam 9 itu mati Mati begitu. ya. Nanti akan ada pemberitahuan 10 menit sebelumnya, biasanya kayak gitu. Dan kita juga bisa tahu nih apa aja yang anak-anak buka
gitu. Apakah dia misalnya bener nggak nih ngerjain tugas? Apa jangan-jangan buka Instagram-nya yang lama atau buka YouTube-nya yang yang lain, lama? ya. Jadi itu juga bisa membantu. Oke deh. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, untuk happy parents yang mau bertanya, masih kami persilahkan ya, karena memang kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini. Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan nama, bukan nama, umur ya, usia anak, dan saat ini kelas berapa, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah kita sudah bahas tentang dampak-dampak ya, Miss Ruce ya. Kemudian tentang pengertian dari screen time, kemudian sedikit strategi dan tips gitu ya dalam mengatur atau membatasi screen time pada anak gitu ya. Nah, sebenarnya Miss Ruce kalau kita balik lagi gitu ya, sebenarnya kategori screen time itu tuh apa aja sih, Miss? Oke, kategori screen time itu berarti kan semua aktivitas yang dilakukan di depan layar, gitu ya. Jadi memang belajar online, nonton TV, nonton YouTube, nonton vlog, kemudian juga kita sebagai orang tua kerja di depan layar, gitu ya. Ataupun juga pokoknya semua aktivitas yang dilakukan di depan layar itu masuknya screen time. Cuman ya itu tadi ya, kembali saya tekankan bahwa ada yang namanya screen time yang produktif, ada yang namanya screen time yang for fun, for entertainment, yang nggak produktif itu tadi, gitu ya. Jadi memang untuk yang sekolah kita memang ada kebijakan sekolahnya masing-masing. Walaupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sih mintanya kalau bisa tiap sekolah ketika mau bikin waktu Zoom atau mau bikin waktu pertemuan Google Meet dengan anak, itu boleh tolong dipertimbangkan gitu ya, untuk waktu-waktu screen time anak, tapi memang kembali lagi ke kebijakan sekolah masing-masing gitu. Kita fokus kalau bisa untuk saat ini tuh lebih fokus kepada screen time yang selain sekolah, yang for fun, yang for entertainment-nya itu. Gitu, Miss Amel. Oke, Miss Ruce, sekarang kan anak-anak semuanya belajarnya di rumah ya, jadi kan kita kan nggak bisa ngecek nih anak apakah benar-benar memperhatikan kita atau dia malah buka tab yang lain atau malah main games gitu ya. Nah, bagaimana tuh Miss mengatasi anak-anak yang saat online PJJ seperti ini, dia malah buka tab yang lain atau fokus pada aktivitas yang lain seperti misalnya main game seperti itu. Ya, jadinya jadi kan memang, anaknya jadi nggak konsen ya untuk belajar ya. Betul. Terus kan kita misalnya kita jadi gurunya gitu ya, kita nggak tahu nih kamu tuh ngerti nggak? Iya. Cuma dari layar tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu ya. Betul, Apalagi betul. di mute anaknya gitu. Memang itu kembali lagi pada pengawasan ya, memang butuh pengawasan sih. Tapi yang penting dari anaknya sendiri tuh harus ada yang namanya regulasi diri. Gitu, anak tuh harus bisa tahu bahwa saat ini tuh saya sedang sekolah. Gitu. Kalau untuk anak-anak usia kelas kecil mungkin regulasi dirinya masih dalam tahapan belajar ya. Jadi mereka mungkin masih butuh dipantau oleh orang tua gitu. Kadang orang tuanya tiba-tiba yang nongol di sampingnya, merhatiin lagi gitu ya misalnya gitu. Itu kalau untuk anak-anak kelas kecil gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kelas besar memang diharapkannya mereka harus belajar gimana caranya untuk regulasi diri gitu. Jadi tahu bahwa saat ini tuh aku sedang belajar gitu. Saat ini tuh aku harus memperhatikan gurunya lagi menjelaskan gitu ya. Itu yang perlu diajarin sih Miss untuk regulasi dirinya anak-anak gitu. Jadi memang sebenarnya tuh ngajarin anak untuk regulasi diri tuh gampang-gampang susah ya Miss ya gitu. Betul. Karena sebenarnya ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan untuk regulasi diri. Main game sebenarnya kayak Simon Says itu tuh main game gampang, tapi anak harus fokus dan harus belajar untuk ngikutin aturan, ya kan? Atau kalau
kalau misalnya yang kayak green light, red light, ya itu tuh benar-benar ngebantu anak untuk regulasi diri. Jadi memang anak harus belajar untuk regulasi diri supaya dia tahu bahwa saat ini aku itu sedang belajar. Ya dibantu kalau misalnya orang tua di rumah, boleh orang tua minta tolong membantu supaya anaknya sering-sering mungkin dicek, ditengok sedikit gitu ya, apakah masih fokus ataukah sudah mungkin kemana-mana fokusnya gitu ya, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya orang tuanya harus kerja, Miss, terus anaknya di rumah nggak ada yang mantau nih, Ya gimana? memang sulit sih ya, memang sulit untuk apa namanya, kita memantau anak, sedangkan kita sendiri pada saat itu nggak ada di situ gitu. Ya balik lagi kita kembali ke ngajarin anak dan berusaha untuk punya apa ya, punya anak tuh kalau bisa harus ngerti hari ini tuh aku ngapain aja gitu. Ya, jadi kita ngecek anaknya dari situ gitu ya. Untuk yang memang dia ketika nge-zoom memperhatikan atau enggak, kita balik lagi ngajarin tentang yang namanya regulasi diri. Gitu. Cuman memang butuh waktu ya, nggak bisa kita cuman ngomong kayak sekarang nih kamu pelajaran A B C D gitu ya. Kamu bukanya cuman ini aja. Itu juga memang perlu setiap hari diingatkan gitu, baik oleh guru-guru maupun oleh orang tua di rumah gitu. Ya, jadi perlu bantuan kerjasama gitu ya, kerjasama Ya. semua pihak dari guru, dari orang tua dan anak. Oh ya, Miss Ruce, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak William Pingsky ya. Anak saya kelas 5 tapi tidak punya HP, sedangkan mayoritas teman-temannya sudah punya. Jadi bagaimana? Apakah harus diberikan HP juga supaya anak saya tidak merasa tersisih? Ya. Oke. Kalau misalnya saya kembalikan ke Pak William ya, merasa perlu nggak anaknya untuk diberikan HP gitu. Kalau misalnya selama ini gini, jangan kasih HP ke anak hanya karena pengen supaya dia tidak tersisih gitu. Kebutuhannya apa? Anak kelas 5 SD. Kalau memang anak kelas 5 SD pakainya untuk belajar, dan itu bisa dari HP orang tua, kenapa enggak dari HP orang tua dulu gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya untuk berkomunikasi dan itu tidak apa ya, kayak setiap hari, setiap menit, setiap jam gitu ya, dan itu cuma untuk tanya teman tugas atau nanya say hello ke teman sebentar gitu, kenapa tidak pakai HP orang tua dulu gitu. Jadi jangan memberikan sesuatu kepada anak hanya karena nggak pingin dia tersisih gitu ya, atau karena teman-temannya sudah punya nih, nanti anak saya ketinggalan gimana dong gitu ya. Jangan, kalau bisa jangan seperti itu, tapi lihat apa yang dibutuhkan anak. Apakah memang perlu? Apakah saat ini tuh dia butuh punya HP gitu. Kalau memang saat ini masih bisa bersama dengan orang tua, kenapa enggak? Gitu, Miss. Ya, jadi kita masih tetap harus lihat ya, Miss Ruce ya, apakah yang kita berikan itu lebih banyak memberikan sisi positifnya atau sisi negatifnya Ya, nih, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak William ya. Oke, Miss Ruce, tidak terasa nih waktu kita sudah hampir habis nih. Jadi memang seru sekali nih ya pembicaraan tentang screen time ini. Nah, Miss Ruce, apa closing statement dari Miss Ruce terkait dengan screen time kali ini? Oke, jadi kita hidup di zaman saat ini yang teknologi itu berkembang sudah sangat pesat gitu ya, Miss ya. Jadi kita nggak bisa melarang anak untuk tidak pakai gadget atau sama sekali tidak screen time, itu juga tidak bisa. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah membantu anak kita punya keseimbangan hidup, balance life antara aktivitas belajar, aktivitas main bersama keluarga, dan aktivitas dia screen time. Supaya apa? Supaya anak bisa bertumbuh, bisa berkembang secara optimal. Itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu, Miss. Ya, jadi tetap ya, Miss Ruce, kegiatan yang anak-anak kita lakukan harus balance ya, antara belajarnya, mainnya, screen time-nya gitu ya.
dan Bersama sebisa mungkin keluarga. ya quality time bersama keluarga gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih memang kita sebagai orang tua bisa mendampingi, karena memang kan usia SD itu masih perlu pendampingan orang tua sebenarnya Ya, gitu ya. betul. Belum bisa berjalan sendiri, belum bisa mandiri Hmm, sepenuhnya begitu ya. Jadi kita ya, sebagai orang tua memang masih perlu mendampingi mereka, memberikan batasan dan aturan-aturan yang ada mungkin bisa dikomunikasikan dan bisa dilakukan secara konsisten ya, seperti itu betul, mungkin ya. Miss. Oke, Bapak Ibu, happy parent semuanya. Sekian kegiatan kita hari ini ya, parenting kita hari ini tentang screen time. Sebelum leave, nih jangan pada leave dulu ya, saya mau ngasih pengumuman penting nih ya. Nah, pengumumannya adalah jangan lupa follow IG parenting @parentingpenabur.bdg. Nah, untuk mendapatkan tips-tips dan info seputar parenting gitu ya. Dan info-infonya tuh banyak banget. Semoga bisa bermanfaat nih untuk Bapak Ibu. Makanya jangan lupa di-follow setelah ini ya. Nah, kemudian yang kedua, info pentingnya adalah jangan lupa subscribe YouTube BPK Penabur Bandung untuk melihat video-video parenting yang sudah ada. Ya, jadi banyak juga video-video parenting yang sudah dibawakan oleh pembicara-pembicara yang ternama gitu ya. Jadi silahkan di-subscribe dan boleh dilihat. Seperti itu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, terima kasih karena kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa menjadi berkat bagi happy parents semua, dan happy parents bisa mendapatkan manfaat dari acara ini ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami lainnya, kiranya Tuhan bantu agar kami bisa melalui hari ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan acara parenting kita ini, Happy Parent. Sampai ketemu lagi di acara parenting-parenting selanjutnya. Jangan lupa tadi ya, di-follow dulu IG parenting kita @parentingpenabur.bdg dan subscribe YouTube BPK Penabur Bandung untuk mendapatkan info-info dan video-video parenting lainnya yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua happy parents yang ada. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.